Jawa perjuangan Pangeran Diponegoro pada tanggal 5 Januari tahun 1808 di zaman penguasaan Inggris terjadi perseteruan. Pembangunan jalan ini harus segera dilaksanakan. Dari Anyer hingga Panarukan harus segera dilaksanakan. Saya tidak mau tahu. Segera buka akses untuk kelancaran pembangunan jalan ini. Tidak bisa, sebelum ada persetujuan dari pihak kami, silakan pilih jalur lain. Tapi akses jalur ini yang saya mau. Naikkan tahta anakku. Dengan demikian akan melancarkan birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usia yang begitu muda Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Di tahun 1823, datanglah Presiden Belanda Louis Michel untuk berunding. Lebih baik saya gantikan sementara posisi anak Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Setelah beliau dewasa, saya akan kembalikan, begitu kehidupan rakyat akan terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari keraton, apalagi dia masih keturunan Paku Alam. Oke, saya sudah berbaik hati menerapkan tugas berat ini. Masih Anda tolak? Baiklah, kalau memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, saya terima. Dalam kenyataannya, kepemimpinan Michel membuat rakyat menderita. Hingga muncul seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Sukomiro atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tak puas melihat penderitaan rakyat karena kekejamannya dari Belanda. Kita harus memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Entahlah, keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kalau begitu kita manfaatkan saja Diponegoro, dia memiliki banyak hubungan dengan sesama bangsawan. Baiklah, kita temui Diponegoro. Keraton pun menemui Pangeran Diponegoro untuk meminta bantuan. Pangeran pihak Belanda mengurusi sebuah tanah kita dengan membayar kompensasi sewa tanah. Mohon meminjamkan uang ke keraton. Baiklah, saya akan usahakan, insya Allah ada jalan. Pangeran Diponegoro pun memanggil Patih Danurejo. Patih Danurejo, kemarilah. Ada apa, Pangeran? Kenapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberikan kompensasi berupa penyewaan tanah? Dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah milik kita. Benar apa yang dikatakan Patih Danurejo. Pihak Belanda membantu kita, tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja keuntungan yang kalian dapat dari pihak Belanda? Banyak sekali, tetapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas kami akan tetap bekerja sama dengan pihak Belanda. Kita putuskan hubungan dengan pihak keraton. Diponegoro melakukan perlawanan saat proses pembangunan jalan Anyer Panarukan. Perlawanan Pangeran Diponegoro dikecam oleh pihak Belanda. Segera perintahkan anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Tetapi apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut akan melewati pekarangan Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, I don't care. Ini demi kelancaran pembangunan. Pasukan segera pasang patokan tersebut. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patokan tersebut. Kemudian Patih Danurejo datang. Apa-apaan ini pasukan? Cabutlah patok-patok ini. Apa-apaan ini? Siapa yang menyuruh kalian mencabut patok-patokan ini? Kasang kembali dengan benar. Jaga patok-patokan itu. Tuan, bagaimana cara kita berlindung untuk sementara ini? Lawan dulu sampai habis, saya akan memikirkan bagaimana kita berlindung. Tapi keadaan semakin sengit dari serdadu Belanda. Mari kita buat bertang-bertang. Puaslah, Rom. Kemudian, Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang, merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi bernama Ali Pasesentop sebagai pengawasan spiritual dalam perang ini. Tentang sebaiknya kamu menyerang Belanda dari sisi bagian barat dan saya akan menyerang dari sisi bagian timur. Kita harus menyerang dengan penuh semangat agar kita dapat memukul mundur Belanda.
Tanpa kamu juga harus memukul mundur Belanda. Kalau tidak, kosmos yang kita bangun di bagian barat akan dipenuhi oleh pihak Belanda. Akan kuusahakan dengan izin Allah kita dapat memenangkan perang kali ini. Perang semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya di bawah pimpinan Jenderal de Kock. Belanda pun meluncurkan pos-pos pertahanan pasukan di Ponorogo. Kemudian pos di Ponorogo direbus lorong, dipindahkan ke Texo dengan pimpinan Ali Besar Sentot. Ali Besar Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat. Pasukan di Ponorogo mendapat kemenangan. Pasukan, hancurkan pos-pos itu! Ayo, pasukan, serang! Pasukan Belanda marah karena tak dapat menghadapi pangeran Diponegoro. Gimana sih kalian ini menghadapi Diponegoro saja tidak becus? Kalau begini caranya, kita bisa habis dalam perang. Tapi kami sudah menjalankan siasat yang telah disusun. Alasan, kan buat strategi benteng sel. Tanggal 28 Maret 1830, suasana di kediaman Residen Park di tengah kota Magelang ramai. Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya masih tak curiga dan tetap dalam niatan baik untuk bersilaturahmi. Mengingat saat itu sedang berlangsung perayaan Idul Fitri. Pangeran Diponegoro disambut ramah perwira dan pejabat Belanda. Dilanjutkan acara ramah tamah di gedung Karesidenan Bedu tersebut. Sampai suatu saat muncul dialog membahas kelanjutan nasib tanah Jawa dari sang pangeran sendiri. Kenapa Anda kembali ke MTC saya? Tinggal di sini saja bersama saya. Kenapa saya tidak diizinkan untuk kembali? Apa yang harus saya lakukan di sini? Saya hanya datang untuk beramah tamah seperti kebanyakan orang Jawa setelah akhir bulan puasa. Saya akan menahanmu supaya masalah ini cepat selesai. Ada masalah apa, Jenderal? Sesungguhnya saya tidak merasa ada masalah. Saya juga tidak menaruh benci kepada siapapun. Tidak, saya akan tetap menahanmu supaya masalah politik ini cepat selesai. Oke, Jenderal, kamu sangat jahat. Grup memutuskan dan tidak dibicarakan selama bulan puasa. Hal ini busuk. Jika tahu begini, aku tidak akan membiarkan kedua urusanku kebagian. Pangeran Diponegoro menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan lain kecuali menyebarkan agama Islam di Jawa. Namun, Jenderal de Kock meminta anak buahnya untuk menyiapkan pasukan. Jika begini situasinya ini karena sifat jahatmu, aku tidak takut mati. Sekarang tidak ada lagi yang bisa kecuali di bumi. Saya tidak bermaksud menghindari. Memang Tuan, saya tidak ada niatan membunuhmu, tetapi tidak juga memenuhi semua keinginanku di sini. Pangeran Diponegoro pun menghampiri beberapa pengikutnya. Semua tertunduk. Dia lalu mengambil secangkir teh dan meminumnya, kemudian berangkat beranjak keluar. Pangeran Diponegoro berangkat menuju tanah pengasingan dengan diantar pasukan Belanda. Akhirnya, Pangeran Diponegoro dibawa menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan, hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu Benteng